Oke guys, selamat sore. Jumpa lagi di konten Ombak Pantai. Oke, hari ini kita kedatangan tamu nih, para abang-abang semua ya. Idam, Bang Idam ini luar biasa justru nih. Dia orang collection banget dulunya nih ya. Taruhlah debt collector. Tiba-tiba merambah bisnisnya ke apa nih Bang sekarang? Ntar kita tanya. Iya, lebih ke apa? Kalau mungkin yang paling gampang dia kok bisnis SDM gitu, jauh banget. Jangan sampai anak buahnya habis dimaki-maki sama dikolek. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan nih dari teman-teman? Silakan. Silakan. Jadi Bang Idam ini Ex-banker. Nah, dulu teman kita Ex-banker. juga di X-Bank, itu bukan di X-Bank, apa di bank ya. Kemudian sekarang dan yang menariknya adalah kenapa kita undang. Dulu gua kenal dia itu buset dah itu kalau Serem dia ketemu dia. Gua juga jangan tadinya- sampai ketemu dia Iya, gitu. gue juga tadinya ngeri nih mau ketemu Karena kalau dia, ketemu gitu dia kan. langsung disangka mau bayar berapa, Iya. tagihan, Betul. bawa billing nggak, utang Nah. berapa, ngeri. Sekarang enggak men, wise gue liatnya kan. Betul, dan sekarang dulu ngurusin orang-orang bandel, nasabah-nasabah nakal, sekarang justru ngurusin Orang nakal jadi bener. jadi benar gitu. Iya. Karena sekarang Bang Idam ini udah beralih paradigma bekerja kali ya. Iya. Paradigma bekerjanya tadinya ngurusin nasabah nakal, sekarang jadi ngurusin human capital. Boleh Iya. diceritain gimana sih bisa sampai ke situ? Itu kan susah loh. Susah banget. Iya. Oke, Bang Idam silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih buat teman-teman dari Ombak Pantai, ya, terutama teman-teman di sini adalah senior saya lah bisa dikatakan. Lu jangan bilang senior, ntar tua nih. Kan kita tampan, dia lupa moto kita sok tampan. Masih dibilang. Begini nebut kita senior. Jangan kita keluar pakai tongkat. Oke, jadi memang dulu awalnya saya lahir itu di perbankan itu memang di collection dari dulu. Kalau bisa dikatakan berkarir di dunia collection itu kurang lebih hampir 20 tahun lalu, tepatnya 18 tahun something lah. 18 tahun. 18 tahun. Collection semua tuh. Collection semua. Murni berarti orang collection murni deh. Dari kartu kredit, kemudian SME, kemudian personal loan, kemudian di fintech, sampai dengan koperasi, dan yang terakhir memang di fintech. Fintech hanya saja dia berbalutnya koperasi. Oke. Berarti kalau ngomong tuh maunya ngegas aja. Ada pelan-pelannya. Makanya tadi kita jangan sampai ketemu dia deh. Kalau ketemu dia ditagih masalahnya. Udah 18 tahun di collection ketemu orang ngegas aja dia. Lanjut Bang Idam. Ya. Oke, memang dari dulu ya awalnya sih pada saat berkarir di dunia collection itu takut gitu. Terutama di desk call dulu, saya memang di desk collection yang hanya bagian telepon gitu loh. Bahkan kalau untuk menelpon orang itu mau nagih ada rasa kasihan gitu. Tuh ada kasihannya juga tuh ya. Dulu waktu lahir. Betul. Skor baru. Masih baru-baru. Selang sebulan, 2 bulan, udah nggak ada lagi tuh, udah nggak kenal rasa kasihan. Waduh. Jadi Mereka punya nggak punya, ya harus kita uber gimana caranya untuk Bayar. bayar. Jadi udah nggak ada lagi rasa kemanusiaan dan rasa empati. Iya. Iya, rela. Memang betul, karena salah satu ya saya bilang sih profesi yang unik juga sih sebetulnya collection itu. Jadi memang ngebunuh rasa itu, rasa empati, rasa kasihan itu supaya kita itu mempunyai value ya dalam bekerja. Jadi itulah kita dituntut profesionalnya seperti itu. Tapi sebenarnya dari lubuk hati kecil yang terdalam, banyak amat lubuk hati kecil yang terdalam. Lama-lama jadi lagu nih Bang. Dalam banget ya. Itu gimana menurut Kata yang itu paling dalam. Rasa ini padamu mah. gimana tuh rasanya lo ngegas orang yang mungkin ya kalau kayak sekarang kondisi lagi pandemi, bisnis berantakan, terus juga mau buka buka rumah makan aja udah ditutup gitu kan, token listrik bunyi terus nih, nanti belum bisa beli di atas gitu kan. Terus banyak lah apa yang mungkin Bang Idam bisa sharing ke kita nih gitu. Apa sih sebenarnya yang teman-teman rasain juga di waktu masih jadi collection? Apa sih kalau kondisi kayak gitu? Jadi waktu di collection itu lebih kepada tekanan pekerjaan sih sebetulnya. Makanya kita mengesampingkan yang namanya perasaan pribadi.
Oke. Jadi karena tekanan dari ya atasan kita, kemudian bahkan kita diuber-uber target juga, dan Iya, selain iya, itu iya. kita juga harus berkompetisi sama teman-teman ya baik yang slayers maupun sama departemen lain karena di collection itu kan beda-beda ya, ada yang kartu kredit, ada yang SME, ada yang Iya, apa iya. kalau di perbankan itu ada yang personal loan gitu KPA lah ya. Nah itu kita ya istilahnya diadu dengan mereka gitu. Jadi mau nggak mau kita harus uber-uberan Bersaing gitu. Betul. Bersaing gimana caranya. Makanya salah satu caranya adalah mengesampingkan rasa kemanusiaan tersebut. Tapi emang bener loh bang, memang dibilang tadi masalah kemanusiaan ini. Tetangga gue nih bang, dia komplain sampai nangis-nangis sama gue bang. Tahu gak? Bukan karena dia yang dimarahin collection, tetapi anaknya. Oh. Ini bener loh kejadiannya. Jadi Anaknya. pada saat itu Gokil ya. yang kebetulan ditelepon ke rumahnya, anaknya yang ngangkat. Dan memang si orang tua yang punya utang ini memang lagi nggak ada. Digas loh anak kecil, bener loh itu kejadian pernah. Itu gimana? Boleh? Emang gitu bagian apa? Iya, jadi mungkin kalau itu bisa dikategorikan bahwa orang tersebut itu menunggaknya sudah lama ya. Bahkan Apa nunggaknya udah lama? udah lama. Yang dimaksud kategori lama adalah kalau di perbankan ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan. Sampai dengan bertahun-tahun lah gitu. Nah biasanya kalau yang seperti itu biasanya itu yang sudah 3 bulan ke atas. Oh, udah Tapi NPL lah maksudnya ya. kenapa anaknya gitu? Anaknya loh, Iya. mental anaknya langsung menang kan otomatis. Karena itulah yang kita sasar gitu. Oh. Gimana caranya si Anak ini nasabah ngadu sama tersebut orang itu tua ya? Respon. Bener. Iya, Anak jadi gua dimaki-maki nih. Betul. Nggak bisa tenang dia di rumah. Iya bener. Tapi memang sorry, ada juga yang malah tetangganya ini disikat juga om. No, Tetangganya ada. Iya, telepon Apa sih tetangganya. kayak adu domba gitu lah istilahnya. Tetangganya dicari datanya, Tapi itu kan diceritakan. memang zaman dulu ya, zaman lalu Zaman dulu. belum terlalu ini ya memang. Iya. Karena tempo itu aturannya kita masih belum ketat ya. Nah, setelah itu ada kejadian di salah satu bank besar gitu ya, Iya. yang menyebabkan nasabahnya meninggal. Meninggal, Nah, iya. baru tuh Karena istilahnya- ditagih meninggal gitu di press. Iya. Oh iya yang orang dulu ya. Betul. Ya. Artinya Bang Idam nih sebenarnya nggak lu banget lah ya. Nggak. Ketika di rumah sih lu mikir juga ya. Iya. Sadis banget gua gitu. Malah jadian ke bawah. Iya ke bawah nggak? Ke bawah nggak? Ke bawah nggak? Ke bawah juga. Contoh gini ya, saya lihat ya, kalau Bang Hadian ini kan di bisnisnya di servis. Servis Ya, melayani. pelayanan, melayani. Lihat mukanya kan mukanya orang servis. Dia friendly gitu, senyum gitu. Kalau orang kalau dulu waktu di collection itu apa namanya starnya atau balak dua udah ada belum? Balak dua di sini ada balak dua. Dulu ada tanduk Bang di sini justru dia. Oh gitu ya. Tanduk merah. Kita ke rumah ke bawah nggak tuh bang? Kalau ke rumah ke bawah nggak? Emosi. Kadang-kadang suka ke bawah. Kadang-kadang. Jadi pada saat itulah tahun sekitar 2000 ya selama itu flashback beberapa tahun ke belakang ya tahun 2015-2016 gitu baru mulai berpikir gitu. Jadi setelah kurang lebih 16 tahun atau 15 tahun berkarir itu baru berpikir lah, lama banget ya mikirnya ya. Lama-lama ya jadi berpikirnya lama-lama hati sendiri gitu, lama-lama mikir wah takutnya cara mendidik anak itu jadi sangat Iya, berbeda betul, gitu. betul. Berkomunikasi dengan orang rumah terutama istri dan juga anak-anak juga orang tua dan keluarga lainnya ada yang berbeda gitu. Nah, menarik nih teman-teman Mbak Pantai ya. Jadi om-om di sini, kecuali saya sama Bang Hadian, itu nggak pernah menjejakkan kaki di jabatan collection. Om Adam ini pernah jadi collection, Bang Idam, Om Hendy, Om Ican. Nah, saya pengen tahu kalau muka-muka kayak Bang Adam, mungkin tahu kalau Om Ican gimana cara ngolek ya coba. Iya, gue pengen tahu lu coba ceritain waktu jadi collection lu ngolek apa? Apa justru? Ya gimana? Dia ngebebasin hutang. Ceritain gitu. Kenapa malah ngebebasin hutang? Kenapa jadi ke gua gitu? Kan bintang tamunya mereka dua gitu. Kan ini lagi ngomongin collection nih ya. Karena muka lu tuh muka orang baik gitu loh. Jangan-jangan lu bukan yang ngolek tapi bu saya bayarin ya bu. Ibu kabur aja bu. Datanya udah saya ingani. Coba cerita dong. Oke. Jadi mungkin kalau yang di Di situ dong. level pelaksana mungkin iya ya. Cuman kalau saya kebetulan lebih banyak di belakang meja lah. Jadi untuk
strateginya, konsepnya, untuk regulasinya seperti apa. Tapi saya tidak Ngegas. secara langsung Oke. melakukan penagihan, tapi itu dilakukan oleh tim saya. Gitu. Nah, berarti benar. Artinya kalau misalnya justru kalau Om Ican ini artinya kalau misalnya ada orang yang mau nunggak itu nggak langsung ditagih sama Om Ican, Enggak. tapi justru ngasih solusi gimana caranya biar dia Betul. bisa tetap lepas dari kewajibannya gitu ya. Bisa. Dengan Atau gini bang, atau pembayaran ada kayak apa gitu ya. ada orang ngamuk-ngamuk nyariin Pak Ican pergi. Bisa juga jadi anak buahnya aja yang nyamper. Kalau gitu mas skip berarti. Oh bos, di depan ada orang ngamuk minta ketemu Pak Ican, badannya gede. Oh lu aja dah gitu. Balik lagi Bang Idam, gimana Bang Idam? Ya. Oke, jadi ya lama-lama kita berpikir juga, saya pribadi ya terutama berpikir gitu loh, jadi kok lama-lama begini amat gitu ya, sama Ya. komunikasi dengan keluarga jadi emosi terus bawaannya. Ya, pasti itu ya. Mengatasi masalah pun selalu dengan emosi dalam artian amarah gitu. Ya. Gitu. Selalu dengan itu. Lama-lama berpikir ya nggak sehat. Capek juga ya nyari duit begini banget gitu kan. Jadi duit begini. Akhirnya sekarang beralih jadi seorang human Human capital. Oke. Enggak, so, gue masih penasaran. Lu waktu pas jadi human resource itu masih pakai sorry ya, kalau Iya, gua pernah masih juga di kolek bawa-bawa. gitu ya. Punya burung nggak lo gitu ya kan, kadang-kadang gitu kan. Iya. Ada sih tetangga saya bilang gitu malah marah gitu kan. Pak, Marena, gua apa nggak punya burung ya? Ada, tapi tetangga saya yang punya, saya cuma nikmatin suara itu malah marah. Kan itu begitu bener kan? Masih gitu nggak? Begitu pas ngadepin human jadi SDM lah, jadi orang SDM. kan? Udah enggak sih, sekarang lebih banyak mendengarkannya. Mendengarkan bukan hanya mendengar gitu ya. Karena kan kalau mendengarkan itu kita lebih benar-benar berusaha untuk apa sih Memahami gitu. ya, memahami Active apa listening. yang dia mau itu apa gitu. Terutama dalam kalau saya sih kalian istilahnya itu lebih banyak melayani lah. Karena di collection juga sebetulnya kita juga ada, kita harus melayani juga, harus menagih juga, hanya saja porsinya lebih besar menagih ketimbang melayani. Ya. Nah pada saat ini yang saya ambil adalah porsi pelayanannya yang diperbesar gitu loh. Bahkan nagihnya ya saya bunuh gitu. Jadi lo nggak nagih-nagih gitu ya? Insya Allah nggak, mudah-mudahan nggak. Tapi kalau misalnya ada yang ya rocker juga manusia lah istilahnya. Iya. Takutnya jiwa tersebut mencuat lagi. Ada lagi ya. Itu kan tinggal dipentikin api aja. Ya. Kalau Bang Idam ini berarti satu tim Satu di satu perusahaan. Betul. Apa namanya? PT-nya? Fortuna. PT Fortuna Media Tama. Fortuna PT Media Tama. Fortuna Media Tama. Udah berapa lama perusahaan? Fortunanya. Heeh. Fortunanya itu dari 2008 kalau nggak salah. Bang Idam ini gabung di Fortuna berapa lama? Itu hampir 1 tahun sih. Satu tahun. terakhir. Kira-kira ada perubahan apa nggak? Banyak sih ya dari perubahannya. Yang pertama dari segmentasi bisnisnya. Kemudian juga dari orang-orang people-nya sendiri, karena saya menangani orangnya nih. Jadi ketika saya masuk, saya harus jadi istilahnya itu saya melakukan yang pernah collection lakukan dulu. Artinya dulu sebelum collection melakukan penagihan, kita selalu melakukan mapping, artinya pemetaan. Sama itu yang saya lakukan juga. Orangnya itu saya peta-petakan sendiri. Orangnya ini yang kualitasnya katakanlah ada yang grade A, B, C dan seterusnya gitu. Iya. Jadi untuk yang beberapa orang itu memang saya perbantukan ya untuk menguatkan Artos, jadi beberapa orang lagi untuk memperkuat Fortuna. Apa yang paling dirasain dari kerja di bank, kemudian sekarang sebagai collection, kemudian sekarang sebagai human resource, apa yang paling dirasain? Yang jelas merdeka Ya udah masih gaji ya, karena kan sekarang jadi manajer ya. Gaji ya. Kalau dulu nih guys sekarang ngatur gaji orang. Tapi waktu dia kerja di salah satu bank, gaji dia udah 9 koma bang. Tapi tanggal 9 udah koma. Bukan nih 11 koma. Bukan. Jam 11 sudah koma. Itu lebih parah ya. Lebih parah. Benar itu. Kayak apa? Kayak sekarang nih MotoGP. Valentino Rossi juga kalah cepat. Apa tuh? Apa yang paling dirasain? Jadi lebih bisa dikatakan lebih merdeka lah. Artinya gini, kalau dulu di perbankan atau di financial
inilah ya financial industry lah ya. Iya. Entah itu di di fintech, perbankan ataupun leasing gitu jenisnya. Dan sejenisnya lah, itu bisa dikatakan setiap akhir bulan itu nggak bisa nikmatin gaji. Oh ya? Benar. Kita mayoritas perbankan, leasing dan sejenisnya itu saya katakan tanggal 25 itu udah pasti gajian. Ya. Tanggal 25, Iya. bener kan? Betul, betul. Apakah tanggal 26 sampai dengan akhir bulan bisa gitu jalan-jalan sama keluarga? Bisa. Target. Nggak bisa ya? Iya. Iya. Bisakah jalan-jalan sama keluarga? Artinya bisakah kita menikmati gaji gitu? Sama sekali enggak. Sama sekali nggak bisa. Ya mungkin bisa hanya sekedarnya aja, tapi bukan menikmati. Sama seperti contohnya gini, kita lagi lapar gitu ya, lagi lapar. Di rumah cuman ada nasi putih, tempe goreng dengan Steak. sambal. Oh, sambal. Dengan sambal terasi contoh. Kita makan nikmat banget karena lagi lapar. Betul nggak? Betul, betul. Kita Setuju, nikmatin setiap punyahannya gitu, kita nikmatin gitu. Tapi berbeda dengan orang yang yang lagi lapar sama kondisinya lapar, tapi dia makannya terburu-buru. Itu. Jadi yang saya rasakan di collection itu pokoknya setiap akhir bulan itu, bahkan bukan cuma akhir bulan itu kita udah sibuk sibuk closing. Awal bulan itu kita sudah sibuk mapping, pemataan. Tengah-tengah bulan itu harus bisa estimasi target sampai dengan akhir bulan. Benar. Akhir bulan sama closing, siklusnya begitu terus. Nah, kalau di human resource ini enggak. Jadi lebih kepada kita ini memetakan orang gimana sih cara menggrowth-nya mereka. Jadi menggali potensi orang tersebut itu bagaimana sih? Karena ada juga orang yang sebetulnya ini anak berpotensi gitu loh. Tapi contoh misalnya dia pemalu. Tapi ini anak ada bakat gitu. Nah, gimana caranya kita menggali, memberikan keyakinan, kepercayaan dirinya dia supaya dia memang benar-benar bisa menonjol. Nah, Jadi pekerjaan itu akan berdampak pada karakter. betul. Iya kan? Dulu Bang Idam kalau ngobrol sama saya paling sambil ngerokok terus ngehe dikit itu. Anjing ngehe gitu ya. Ini bener ya, ini nggak perlu disensor, tapi emang gitu. Anjing ngehe gitu. Kenapa? Ya tadi gitu emosinya yang keluar gitu ya, karena tiba-tiba bawah, skip gitu. Tapi sekarang tadi cara bertuturnya manis gitu kan, itu ya jadi memang begitu, tapi tidak semua, kita disclaimer-nya seperti itu ya. Betul. Jadi itu apa yang dirasakan sama Bang Idam ya, mungkin teman-teman yang bisa di collection atau dimanapun selama bisa membawa diri sih itu aman-aman aja ya. Iya, betul. Mudah-mudahan sih yang kita bicara seperti ini tidak menjadi patokan ya. Jadi ada itu apa yang Bang Idam rasain, apa yang Bang Hadian rasain, saya, Bang Om Adam sama Bang Hendy sama Om Ican gitu ya. Oke. Kan baru masih dalam kondisinya Di tengah-tengah jadi dia. Dulu pengajaran di atas milenial, Bang. X. Nah, Gen X itu kan Seniornya milenial. Gitu kan, senior milenial yang mungkin ibaratnya lu dengarkan kata bos ya udah lu harus ikutin gitu. Nah, itu harus merubah mindsetnya banget dia untuk mengatur manusia atau karyawan-karyawan yang generasi Z tadi bahkan gitu kan. Nah, itu gimana dia itu tuh merubahnya? Belajarnya wah ekstra banget itu gitu. Itu gua rasa dia pasti effortnya gede banget tuh. Karena harus ngerubah bener-bener mindsetnya yang tadinya harus ceplos dan bermain dengan karakter orang secara emosionalnya dimainin lah. Sekarang kan dia bagaimana mengontrol dirinya sendiri untuk orang lain gitu kan. Itu Belajarnya gimana? Harus puasa Senin Kamis. Enggak, jadi lebih kepada sering latihan ya. Jadi sama ngobrol sama Bang Hadian ya. Iya. Sharing ngobrol juga, sharing juga. Jadi lebih sering latihan kontrol emosi gitu. Kemudian juga, dan saya juga sekarang itu lagi seneng-senengnya itu mendengarkan, karena saya malas baca ya orangnya. Lebih senang mendengarkan dan menonton sesuatu yang bermanfaat gitu. Artinya bermanfaat adalah yang bermanfaat buat diri saya pribadi, pekerjaan dan sosial lainnya. Jadi mengupgrade-nya gitu, mengupgrade-nya. Jadi dan juga ya saya sering latihan bahwa
setiap bangun tidur ya selain setelah berdoa ya saya selalu mengatakan bahwa saya ini bisa gitu. Saya bisa, pasti bisa dan yakin bisa gitu loh. Apapun Yes. yang Makanya kita mau, kemarin, saya pasti makanya bisa. kemarin ikut training itu ya. Iya. Bagus banget itu ya. Trainingnya bagus banget loh. Gila. Sangat bagus, sangat bagus. Siapa sih? Trainernya siapa aja? Hebat trainer. Kapan tuh ngadain trainer lagi kalau yang bagus gua mau ikut lah. Oke, baik teman-teman. Jadi Iya. tadi dari obrolan sama Bang Adian, Bang Idam, sama teman-teman juga om yang lain ya. Artinya bahwa karakter kita bisa dirubah kok. Iya. Ya. Ya. Apa namanya, pola pikir kita, perilaku kerja kita, termasuk juga dengan perilaku atau sikap kita tuh sebenarnya bisa dirubah. Ya. Asal kita mau berubah. Ya, kalau kita nggak mau berubah, ya gimana ya? Karena dunia ini juga berubah. Kecuali satu, Apa tuh Bang nggak berubah? cintaku padamu. Jadi Jadi teman-teman ya, nanti kalau mau sekali lagi tolong di subscribe, di like dan share. Apa aja lah, terserah, komen juga nggak apa-apa gitu. Kita Ngasih endorse juga nggak apa-apa. nah, kasih endorse boleh. Ini kayak ini di endorse nih ya, di endorse. Kayak kemarin tuh dapur ibu tuh, Ah, dapur mantap ibu, banget tuh. gitu ya, jadi Thank you dapur ibu. Silakan Om Menam, closing. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang hari ini mau berkenan, luar biasa waktunya begitu pendek tapi dia mau ketemu sama kita. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di temanya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.